Saya mendapatkan telepon. Iya. Oh bang, ini kamera saya diambil dan gambar yang sudah saya ambil itu dihapus. Yang hapus video siapa bang? Yang hapus video udah jelas memang. Saya Siapa? hapus video. Saya Siapa yang hapus hapus sebentar, video? sebentar, Ya. sebentar. Karena kan kemarin setelah uji coba pada tanggal 13 kan banyaklah berita kawan-kawan juga menemukan hal-hal di lapangan Pak. Jadi saya berpikir baik mungkin kita melihat proses persiapan makanan di dapur. Makanya saya meminta Mbak Cila, reporter kami, untuk melakukan peliputan. Tapi pada saat Mbak Cila masih di sini, saya mendapatkan telepon. Iya. Oh bang, ini kamera saya diambil dan gambar yang sudah saya ambil itu dihapus secara sepihak. Ini berdasarkan keterangan dari reporter saya, Bang. Kita kan inginnya sesuai dengan, karena ini program pusat, kita kan inginnya semua ini baik. Apapun itu sebenarnya bisa kita komunikasikan. Tujuan kami juga, kode etik jurnalis juga, yang pertama itu tidak ada itikat buruk, Bang. Bang, gimana? Setelah dihapus keberatan enggak? Hak kita Ya pasti dihapus? dong. Oke. Karena kan Gimana kita inginnya keberatannya? program nasional ini kan berjalan baik, apa yang di lapangan itu real. Adapun kekurangannya itu kan nanti bagian dari evaluasi. Oke. Setelah dievaluasi kan kita ingin semuanya berjalan baik, dapur juga berjalan dengan baik. Terus saya juga mendengar dari ceritanya Mbak Cila ini tentang kondisi dapur yang mungkin masih dalam tahap persiapan dan belum pas semuanya lah standarnya, Pak. Malah saya berpikir begini, apabila hal ini terus ditutup-tutupi, apalagi ada, saya dengar WA berantai yang melarang pengambilan gambar di dalam dapur, ini kan malah tambah riskan ini, Pak. Ini masalah makanan yang sudah disiapkan untuk siswa. Kalau hal itu ditutupi dan terjadi sesuatu hal di lapangan, kan tambah repot lagi sih. Apa sebenarnya yang kita sembunyi? Ada enggak undang-undangnya yang melarang kita untuk meliput mengambil gambar? Memang tidak ada. Betul. Makanya karena kami juga bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, nomor 1 itu tidak ada itikat buruk. Semua itu untuk evaluasi. Kontrol. Ya, kontrol. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya saya sangat sedih kemarin. Teman kita yang niatnya baik, tapi mendapatkan perlakuan yang kurang enak. Karena tidak ada niat buruk, Bang. Dan itu pasti akan dilakukan oleh teman-teman yang lain untuk melakukan evaluasi. Karena kemarin pertama sudah menyalurkan ke siswa. Adapun cerita-cerita kecil itu kan biasalah kalau menurut kami. Tapi kan kita juga perlu ke hulunya untuk melihat bagaimana sih proses penyiapan. Kemarin itu yang di ruangan, nah diinformasikan oleh staf tiang, Pak, ada dari wartawan kayaknya itu mengambil gambar di dapur, dibilang. Jadi kami sudah sampaikan, bahkan rekan-rekan wartawan lain saja kemarin di SMP, di SMK itu yang sampaikan bahwa kalau di dapur belum bisa untuk diliput. Tapi kalau rekan-rekan mau foto, silakan foto dari luar saja. Tapi SOP kami, arahan dari pimpinan, dari pusat, itu belum ada media yang diperbolehkan untuk meliput di dalam dapur. Karena memang SOP-nya seperti itu. Karena ini kami kan istilahnya satu-satunya di Lombok Timur yang sudah running. Tapi untuk kami yang di dapur ini jadi bahan percobaan kami. Karena langsung 3.275 penerima manfaat. Ini kan tidak main-main, Pak, melebihi orang pegawai belik. Nah, jadi kondisi waktu itu datangnya Ibu Sila, beliau sudah mengambil foto, gambar, video segala macam, tidak ada konfirmasi ke pihak kami. Tiba-tiba masuk, tidak ada lapor atau bagaimana, tiba langsung ambil foto dan video. Yang dikasih tahu, mohon izin Bapak, ada yang mengambil gambar di dapur, coba diarahkan dulu. Akhirnya yang ke dapur, mohon izin Ibu, mari kita ngobrol di kantor dulu, di ruangan dulu. Nah akhirnya saya ajak lah Ibu Sila. Dan beliau sama siapa kemarin, Bapak siapa namanya, saya lupa namanya.
yang sampaikan dengan humanis. Tidak ada yang sifatnya kasar, lebih-lebih ini perempuan lagi. Tidak ada seperti itu. Banyak yang menyaksikan bahkan. Banyak kan di sini rame. Tidak mungkin harus laki-laki bersikap kasar dengan perempuan di tempat seperti itu. Nah jadi yang jelaskanlah. Jadi begini Bu Sila, SOP dapur kami seperti ini. Dan mohon maaf jika ada tidak kenyamanan atau apa. Tapi memang SOP dapur kami memang seperti ini. Dan sebetulnya tidak boleh diwawancara juga. Alasannya apa tidak boleh wawancara? TV One Memang- semua TV nasional Yes. bisa kok. Memang. Kenapa sekedar hanya di Lombok Timur keberadaan ini tidak boleh? Apa alasannya? Jadi Bang, Nah, kita fokus ke kok bisa menghapus gitu loh. Nah jadi seandainya sekarang begini, seandainya pelungguh tiba-tiba orang lain masuk ke rumah tanpa permisi, bagaimana perasaan pelungguh? Pasti kan marah kan? Atau mana? Tersinggung lah, tidak permisi dulu lah, seperti itulah makanya yang kasih pemahaman pada rekan kita Ibu Sila waktu itu saya jelaskan begini. Jadi Ibu Sila mohon maaf, ini termasuk privasi kami, ini masih hak kami, mohon izin. Tidak ada perampasan, jangan sampai dikatakan perampasan seperti yang baca tadi perampasan. Nah jadinya Yang hapus video siapa Bang? yang hapus video udah jelas memang yang hapus video. Saya Siapa yang hapus sebentar. Nah jadi di video itu Ibu Sila mohon maaf, ini video dan foto harus kami hapus dulu. Nah jadi mohon maaf Pak, nanti kita enggak kita kirim itu nanti, tapi kita kan enggak tahu nanti, yang penting kita sudah jaga-jaga SOP. Tapi yang kita takutkan jangan sampai nanti informasi ini ke BGN, ini menjadi pelanggaran. Di sana kan waktu itu udah jam istirahat, jadi karyawan kami sedang beres-beres, sedangkan beliau tidak masuk menggunakan APD. Nah, jadi setiap kali kita masuk ke dapur sebutkan APD kan. Nah, jadi kita supaya terjauh dari cross kontaminasi itu. Nah, jadi itu masih dalam keadaan packing. Tapi beliau memfoto takutnya nanti penilaian orang ini kan makanan sehat. Itu kan keadaan lagi dibersihkan. Kenapa dikatain gini segala macam nanti? Karena ini kan makanan sehat dibilang. Oh sampai seperti ini konsepnya. Nah jadi harap maklum ini baru 2 kali, 2 hari, 3 hari untuk hari ini pelaksanaannya. Evaluasi kekurangan dan segala macamnya pasti ada Pak. Karena ini kan kita membawa nama wilayah kita. Nah jadi yang hanya menerapkan apa yang diperintahkan dari pusat itu saja. Kalau boleh Jadi tahu, SOP-nya. Jadi Bang, ini aja simpelnya. Yang ngapus video itu siapa? Kan tadi sudah disebutkan. Side ya? Ya, jelas Oh, itu disebutkan berarti tadi. Bapak merampas Ya. itu. Bukan merampas, jangan bilang seperti itu. Sih Ya. dia intimidasi jadinya bilang seperti itu. Bukan intimidasi, saya sama sekali paham hukum juga. Artinya kalau itu konsekuensinya Pak, kebetulan pemilik yayasan itu anggota mantan ketua PWI juga. Nggih. Ketua Skesman. Ingat sebenarnya sudah harus diedukasi sama beliau. etika lah Pak. Itu Bukan. enggak, ini kita persoalan undang-undang soalnya gitu.